yang semakin banyak pasien yang terkena, semakin mudahnya dan semakin banyaknya rumah sakit yang memang bisa melakukan tes untuk swab. Dan ya kita katakanlah ini ya cobaan dengan situasi COVID ya harus dirumahkan, tapi ya berbarengan dengan kemajuan teknologi. Berarti kalau yang tidak berkemampuan dan tidak mempunyai HP, dia dikasihkan tugas, diberikan buku. Anak Medan, apa kabar kalian? Hari ini Usti TV tayang perdana 8 Agustus 2020. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share ya. Nah, ini tayang perdana hari ini. Nah, tahu tentang apa? Tentang COVID-19 alias Corona yang semakin hari semakin bahaya. Jangan lupa kalian komen juga, oke? Corona makin mengeri di kota Medan. Kita harus menjaga diri karena makin hari makin menjadi corona di kota Medan. Peningkatan wabah ini sangat naik saat ini. Oke, seperti hari ini saya dan keluarga banyak melakukan aktivitas di rumah bersama anak saya. Dan begitu juga dengan istri, kami melakukan permainan seperti ini, dan inilah yang kami lakukan. Kita berharap semua untuk corona ini bisa cepat Medan, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan Zoom meeting bersama Dr. Samsul Bihar, spesialis paru, konsultan kita ya, dokter. Ya, Itu sahabat betul. sekolahku. Apa kabar nih? Ya. Sehat. Sehat ya. Harusnya kita tadi ketemu ya. Ya, ini kan ada masalah COVID jadi terhambat sedikit. Ya, emang Via Zoom. siapa yang kena COVID nih? Banyak nakes atau tenaga kesehatan sekarang yang terkena. Tenaga kesehatan ya. Iya, tenaga kesehatan banyak yang terkena juga nih. Banyak juga yang kena ya. Ya, sehat-sehat lah kita, Bung Rija, Iya. teman SD, SMP, Ya. SMA. Semoga kita sehat-sehat lah, ya kan? Sehat-sehat. Ya, Nah, jadi saya sedikit mau membahas masalah COVID ini, terutama di Kota Medan, Sumatera Utara, tentang Ya. semakin hari jumlah kasus yang dijumpai. Karena memang apa? Karena sekarang semakin mudahnya dan semakin banyaknya rumah sakit yang memang bisa melakukan tes untuk swab. Tes PCR itu sangat mudah dilakukan sekarang di beberapa rumah sakit ya. Terutama khususnya di Medan itu bisa dilakukan. Jadi kasus-kasus meninggal itu lebih banyak pada kasus-kasus orang dewasa ya, dewasa usia
lansia di atas 50 tahun dengan penyakit-penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta inilah yang memperparah kondisi dari tubuh si pasien ini. Misalnya penyakit penyerta gula, kencing manis ya. Atau ada selama ini dia tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, begitu dia kena COVID, ini langsung kondisinya berat. Ini yang banyak kasus-kasus meninggal itu dengan penyakit komorbid. Ada statement di sekarang di masyarakat, lebih bagus meninggal karena COVID daripada meninggal karena kelaparan. Gimana tuh? Kalau saya tidak setuju ya. Karena COVID ini sebenarnya kalau dia dapat dideteksi dini, jadi masyarakat ini harus tahu, harus paham sekali, COVID ini bisa sembuh, bisa disembuhkan bila dia deteksi dini. Kita lah mengalami demam, ya suhu tubuh itu di atas 37,5 derajat Celcius, disertai dengan batuk, disertai dengan pilek, disertai dengan hidung tersumbat, tidak bisa mencium bau dan wangi dari hidung, atau sesak napas, itu harus segera dilakukan pengecekan ya ke rumah sakit terdekat atau minimal di puskesmas. Jadi artiannya jangan ditunda-tunda lagi kalau timbul penyakit-penyakit ini, ada gejala demam ataupun infeksi saluran pernapasan atas. Kalau ditunda, nah ini perjalanan penyakit, kalau dia virus, semakin hari semakin lama itu semakin memperparah karena dia sudah merusak paru-paru. Tapi kalau kita aware, waspada, langsung periksakan pada hari 1-2 kita demam, ke minimal ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu saya rasa prognosis ke depan lebih bagus. Karena virus ini daya tahan tubuh, intinya daya tahan tubuh kita bagus, dia akan sembuh sendiri. Berarti tadi vaksin yang katanya sudah ada itu yang dari Cina, ya. Apakah memang itu udah layak kita pakai atau masih diuji coba dulu? Vaksin yang dari Cina itu lagi memasuki tahapan uji klinis ketiga. Uji klinis ketiga nanti ke depannya ada juga uji klinis keempat. Artinya ada percobaan pada beberapa relawan-relawan, ya kan? Kalau memang tidak menimbulkan efek samping yang berat, maka vaksin ini akan diproduksi lebih banyak. Ya, itu awal tahun depan, tahun 2021. Jadi memang harus ada beberapa tahapan sebelum vaksin atau obat itu dijual atau diperbanyak di kalangan masyarakat banyak ya. Jadi sekarang ini dia sedang uji coba ketiga, fase ketiga, yang kemudian nanti keempat diuji coba dulu kepada manusia relawan ya. Ya, siap. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi masalah COVID ini. Salah satunya yaitu belajar dengan daring, Bang. Belajar dengan daring ini. Jadi ibu-ibu itu merasa daring ini udah nggak sesuai lagi. Apalagi semua sekarang nggak pakai HP. Belum tentu semua pakai HP. Terus kemudian belum tentu semua bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Akibatnya kadang-kadang bukan anak yang sekolah, Bang, orang tuanya. Gimana menurut Abang? Ya, kita sama-sama maklum ya, karena situasi dan kondisi saat ini memang mengharuskanlah pembelajaran dilakukan memang secara daring. Karena dari Kementerian Pendidikan sendiri pun dan dari pemerintah pusat
Ini kan menurut pendataan hanya 6% yang zona hijau yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. 6%? 6%. Wow. 94% lagi itulah zona merah dan zona kuning ya. Jadi yang kategori zona merah dan zona kuning tidak dibenarkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi makanya dilakukan pembelajaran di rumah, itulah istilahnya pembelajaran jarak jauh atau istilahnya daring ya. Jadi yang sekarang ini memang ya terkadang begini Adinda Rija ya. Kalau tadi abang renungkan pikir-pikir emang ya Allah tuh adil juga satu sisi. Kenapa Bang? Adilnya gimana tuh? Ya saat ini diberi Semua ini masyarakat ini berkemampuan untuk membeli handphone Bang. Satu kota. Kalau dia ngepas-ngepasan pakai apa Bang? Nah. Apakah ada pemerintah kota memikirkan itu atau gimana tuh? Nah, makanya ini kan abang terus berkeliling di Kota Medan. Dinas Pendidikan Kota Medan sendiri menaungi pendidikan dari tingkat PAUD, tingkat SD dan SMP yang kita naungi di Dinas Pendidikan Kota Medan. Selama ini makanya kita pantau terus keliling di Kota Medan. Jadi tiap sekolah itu melakukan pemetaan ya, melakukan pemetaan. Misalnya siswanya di satu kelas, itulah kita katakan kalau untuk SMP satu kelas itu kan 32 orang siswa itu menurut aturan per kelas. Jadi dari kelas itu wali kelasnya tentu membuatlah pemetaan berapa orang siswa yang memiliki Android untuk melakukan pembelajaran daring dan berapa siswa yang tidak memiliki. Jadi dibuat pemetaan. Nah yang tidak memiliki itu diberikan pelayanan dengan cara namanya luring ya, diberikan bahan pembelajaran baik buku ataupun modul-modul untuk dipelajari di rumah. Ya tentu mengambillah bahannya ke sekolah, seminggu sekali lah kita katakan, dipelajari di rumah dan nanti setelah sudah kemudian dievaluasi oleh gurunya. Oh, jadi dibuat misalnya yang punya HP diberlakukan pakai HP. Ya. Berarti kalau yang tidak berkemampuan dan tidak mempunyai HP, dia dikasihkan tugas. Diberikan buku. Belajar. Jadi tidak ada istilah kita tidak mati akal dalam hal ini. Artinya kita tetap cari strategi bagaimana mengatasinya. Nah kalau yang tadi kan makanya itu kita buat pemetaan tiap kelas. Demikian juga anak SD. SD itu kan kategorinya 28 siswa per kelas. Jadi guru kelas itu dipertanya lah. Tapi tahunya orang daring Bang sekarang Bang. Itulah makanya sosialisasinya ini kurang nih Bang. Ini udah kita sosialisasikan, udah kita buat edaran ya, udah kita semua lewat kepala sekolah kita sudah disosialisasikan ya. Memang sekarang begini, karena istilah trennya daring mungkin ada yang tidak memiliki ini, lantas orang tua itu kan ya sepertinya juga mengalami seperti apatis lah kita katakan ya. Aduh gimana pembelajaran, tapi kan juga pihak sekolah tetap memberikan solusi. Artinya tidak memiliki Android diberikanlah bahan pembelajaran. Jadi tidak ada masyarakat yang namanya anak murid ya tidak terlayani dalam pendidikan begitu aja. Iya, tapi masyarakat Bang melihat itu Bang, melihat ini ibu-ibu terutama, dia makin repot tuh Bang. Gila. Satu sisi memang kita akui ya. Dia katanya dia yang itu belajar. Ya kalau untuk anak di kelas rendah ya kita katakanlah anak SD ya itu wajiblah dampingi orang tua. Tapi kalau yang saya lihat tadi saya tadi langsung dengan siswa SMP ya mereka langsung dari rumah mereka saya sapa mereka dari salah satu sekolah ya kan ya tetap mereka semangat belajar karena gurunya pun memberikan pelajaran tadi kan lewat online ya diberikan pelajaran mereka saling bertanya dengan meeting ya dengan Google Classroom ya dan sebagainya lah. Sekarang kan tidak satu jenis. Dengan zaman teknologi canggih ini memberikan pembelajaran kepada siswa. Satu lagi Bang, mungkin banyak lagi lah. Ini satu dulu lah yang kutanya. Kalau selama belajar itu Bang, sampai kapan ini? Yang pola saat ini kita tetap mempedomani dari pemerintah, dari protokol kesehatan. Kalau selagi masih belum ada menganjurkan sekolah dibuka kita belum tetap kita ikuti dulu ya seperti. Tapi belum tahu ya Bang ya. Sampai saat ini belum tahu, tapi kita yakinkanlah mudah-mudahan keadaan ini segera pulih bisa kita melaksanakan belajar seperti normal sedia kala gitu. Iya, karena ada nggak stigma di masyarakat yang membilangkan inilah anak semakin bodoh katanya. Cuman itu. Kalau itu jelas, saya kan walaupun sudah menjadi kadis selalu masyarakat di sekitar tempat tinggal selalu panggil Pak Guru katanya gimana ini
Kalau seperti ini terus anak kita kan semakin bodoh ini. Iya. Tapi saya berikanlah pemahaman. Artinya ini juga kita tidak main-main menghadapi situasi kondisi pandemi ini kan begitu. Betul. Jadi kita utamakan keselamatan nyawa anak bangsa ini ketimbang kita utamakan pembelajaran dengan cara tatap muka. Jadi solusi masihlah belajar jarak jauh.